balik lagi nih sama channel SKR 7 Pride. SKR 7 Pride guys. Jadi SKR 7 Pride ini kita nyajiin ini video-video yang relate dan viral di kalangan media sosial dan bahkan di televisi. Nah, jadi kenapa kita nyajiin video-video yang relate dan viral? Karena yang viral itu enak banget dibahas. Nah, terus yang relate kita nyajiin itu yang benar-benar di kehidupan kita sehari-hari, guys. Nah, kebetulan nih malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu kita ada sebelah kiri saya ada Ustadz Taufik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ustadz izin sambil ngerokok, Pak Ustadz. Silakan. Senyamannya aja. Gimana Pak Ustadz, kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Fajar gimana kira-kira kabarnya? Fajar alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, terus anak-anak sempat ngobrol kan dari Mas Wondo kemarin tuh Pak Ustadz. Kayaknya kita udah dicolek nih sama Pak Ustadz, ya kan? Soalnya itu kalau nggak salah Fajar sama Mas Wondo itu waktu itu pas lagi mau 7 bulanan anak Fajar tuh Pak Ustadz ya. Ingat. Ya, terus pas ibu iya ya, lama juga ya. Nah, terus pas tahu Pak Ustadz bersedia mau ke sini, Fajar tuh euforianya tuh. Wah, alhamdulillah Pak Ustadz. Masya Allah. Ya memang saya juga salah satu daripada penikmat. Alhamdulillah. Penikmat khususnya Sakura 7 channel ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Sakura 7 channel ini atau channel ini mudah-mudahan nanti bisa besar ya. Amin. Dan juga bisa berkah buat semuanya. Amin ya. Amin ya Allah. Kabul. Insyaallah. Jadi kita tema malam ini guys bahas ya sedikit-sedikit tentang agama guys. Tapi sebelum kita bahas ke topik yang ini, yang utama kita tanya Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz. Siap. Saya mau nanya Pak Ustadz. Pak Ustadz itu dulu sempet masuk pondok nggak Pak Ustadz? Oh. Ya, kebetulan saya itu pernah sempat 2 kali masuk Pondok pesantren. Ya, kalau pondok rezeki wah bahaya itu urusannya ya. Ya, pernah masuk 2 kali pondok pesantren. Kebetulan pendidikan saya itu di pondok pesantren ketika lulus SD. Wow, berarti SMP udah di pondok tuh Pak Ustadz? Lulus SD, kemudian SMP di pondok. Ya, cuma hanya selama 2 tahun. 2 tahun Pak Ustadz? 2 tahun di pondok. Pondoknya itu terletak di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Kemuning, Kresek. Oh, Kresek. Iya, dulu saya di sana 2 tahun. Tapi nggak sampai lulus. Kenapa tuh Pak? Nah, dulu masih cengeng ceritanya Mas Baja. Gitu ya. Masih keinget rumah, masih pengen namanya lulus SD kan. Teman-teman masih pada main gitu. Tapi kita diminta untuk fokus di pondok, banyak nangisnya. Oke. Jadinya cuman 1 tahun atau 1,5 tahun kalau seingat saya. Karena rindu pengen pulang. Betul. Rasa mainnya tuh pengen mainnya lebih besar daripada pengen belajarnya. Jadi sehari-harinya tuh di pondok nangis aja Mas Wajah. Wah, luar biasa itu. Pokoknya kalau keinget masa itu rada malu juga sedikit gitu. Ya. Tapi setelahnya saya 1,5 tahun di sana pindah sekolah ke Madrasah Sanawiyah Rajek Tanjakan. Oh, Rajek Tanjakan. Di Tanjakan situ. Jadi istilahnya 1,5 tahun di pesantren, sisanya yaitu di negeri. Tanjakan. Nah, tadi saya bilang 2 kali pesantren. Lulus daripada MTS, saya pesantren lagi. Pesantren lagi, Pak Ustadz. Ibu saya alhamdulillah tuh nggak kapok masukin anaknya pesantren. Anaknya mah rada kapok sedikit begitu tuh. Masuk ke Ponpes Darul Mutakin modern yang di Cadas. Oh, yang di Cadas. Jadi SD saya masuk pesantren Salafi, ya. Kemudian SMP ke SMA saya masuk pesantren modern. 2 tahun. 2 tahun Pak Ustadz. Nah, jadi di total 3 tahun pesantren. Bedanya pesantren modern sama pesantren satu lagi apa sih maksudnya? Salafi. Itu bedanya apa tuh Pak Ustadz? Mungkin dari presentasi belajarnya. Oke lah, kalau misalkan untuk yang modern Pak Ustadz? Kalau yang modern itu bisa jadi 50-50. 50% pelajaran pondok, 50% pelajaran pesantren. Oh. Kalau untuk yang Salafi biasanya 70% itu daripada pelajaran pondok, 30% pelajaran
nasionalnya. Nasional. Gitu. Tapi kalau untuk kayak pesantren modern itu dia ada untuk hafalan Quran gitu nggak sih Pak Ustadz? Tergantung. Jadi kalau di zaman sekarang pesantren modern itu ada yang punya beberapa keunggulan. Oke. Salah satunya kalau di Darul Mutakin itu mengutamakan kitab kuning dan juga bahasa. Bahasa Inggris, Arab, Indonesia. Kitab kuningnya juga diutamakan. Ada juga beberapa pesantren yang khusus fokus untuk tahfiz Quran. Tahfiz Quran. Kebetulan yang saya alami 2 pesantren itu bukan di tahfiz Qurannya, tapi di pelajaran kitab dan juga di bahasanya. Di bahasanya, Gitu. Nah, kalau kan sering dengar tuh Fajar ya dari teman-teman ya. Gue tuh dulu kalau pesantren suruh bacanya itu kitab kuning itu Pak Ustadz. Nah, itu tuh maksud kitab kuning itu apa sih Pak Ustadz? Kitab kuning ya kitab yang lembarannya warna kuning begitu. Apa bacaannya yang beda-beda kah atau apa seperti apa tuh Pak Ya, Ustadz? sebenarnya kitab kuning itu begini. Kitab kuning itu memang yang diciptakan oleh para alim ulama di zaman dahulu. Ya. Ada beberapa yang berpendapat kitab kuning itu memang di zaman dahulu kertasnya itu berwarna kuning. Mungkin karena cara menyimpan dan lain segala macamnya akhirnya berwarna kuning. Berwarna kuning. Tapi ada juga yang berpendapat berbeda begitu. Artinya kitab kuning itu yang jelas adalah kitab yang berisi daripada keilmuan yang menjelaskan tentang melengkapi Al-Qur'an dan hadis. Oh gitu. Jadi Al-Qur'an dan hadis yang memang kita belum pahami, belum banyak yang kita pahami, itu dilengkapi oleh para alimin ulama dengan mengarang daripada kitab-kitab kuning. Oh gitu. Baru tahu saya Pak Ustadz. Kita belajar bareng-bareng gitu. Gitu. Sekalian. Nah, sekalian Pak Ustadz. Nah, dari pas pesantren kan 2 tahun tuh Pak Ustadz ya. Lanjut ke jenjang belajar lagi nggak Pak Ustadz? Kayak maksudnya kayak kuliah kah atau apa Pak Ustadz? Iya. Jadi setelah dari MTS Tanjakan itu negeri, saya ke Darul Mutakin ya. Ke Darul Mutakin, kemudian pesantren modern ya. Kemudian di situ juga nggak nyampe selesai Mas Fajar. 2 tahun juga di sana. Sama 2 tahun juga. 2 tahun juga. Berarti totalnya setahun jadi 4 tahun lah Pak Ustadz. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 tahun saya pesantren tuh begitu. Nah, akhirnya tuh setelah di Darul Mutakin itu saya pindah ke Madrasah Aliyah Negeri Mau yang di Jati. Negeri di situ. Nah, setelah itu saya lulus di sana dan ngambil kuliah Mas Fajar. Ambil kuliah Pak Ustadz. Pertama kuliahnya saya ngambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, berarti aktif dong bahasa Inggris Pak Ustadz. Dulu saya pengen jadi mister dulu. Karena memang sama Allah dikasih hidung rada mancung begitu. Iya, jadi dulu saya pelajaran yang paling disenangi ketika sekolah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Makanya kita punya motivasi itu. Oke. Bahasa Arab ada nggak Pak Ustadz? Dulu ada pilihannya bahasa Inggris, PPKN ataupun matematika. Ngambilnya tuh. 3 pilihan itu. 3 pilihan. Cuman saya memilih untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi Pak Ustadz bisa kayak misalkan keterjemahan misalkan ada orang nih ngomong kayak bahasa Arab gitu bisa Pak Ustadz? Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Itu belajarnya gimana Pak Ustadz? Jadi itu mah kan ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Iya. Gitu kan. Artinya ketika kita selama di pondok memang bahasa pengantarnya itu bahasa Arab. Ya, jadi ketika ada orang yang berbicara bahasa Arab secara tidak langsung kita memahami. Begitu tuh. Tapi kalau untuk disuruh ngomong, wallahu a'lam. Begitu banyak juga kan orang-orang yang ngerti bahasa daerah begitu tuh. Tapi ketika disuruh ngomong, wallahu a'lam gitu kan. Sosok lah begitu. Fajar juga dulu sempat Pak Ustadz disuruh orang tua itu masuk pesantren. Cuman Fajar karena terfaktor nakal Pak Ustadz. Nakal, pokoknya nakal banget lah Pak Ustadz. Ya, sampai-sampai tuh kayak sekolah tuh Fajar harus pindah 3 kali sekolah Pak Ustadz. Karena jarang sekolah. Ya terus akhirnya ujung-ujung orang tua bilang udah masuk pondok aja. Nah Fajar bilang Fajar sekolah aja nggak benar, apalagi nanti masuk pondok Pak Ustadz. Gitu. Ngeri. Nah cuman Fajar tuh mikirnya kesini-sini Pak Ustadz. Ketika udah umur segini udah punya anak, udah punya istri, kayak ngerasa tuh mau ngerubah diri sendiri buat menjadi lebih baik tuh kadang suka susah Pak Ustadz. Kayak misalkan Fajar udah kayak ada teman ngasih tahu Pak Ustadz.
coba sholat 5 waktu, cobain 1 waktu dulu. Hari esok 1 waktu lagi, tambah lagi 1 waktu, jadi 3 waktu kayak gitu Pak Ustadz. Akhirnya berjalan tuh Pak Ustadz 5 waktu, terus, tapi keulang lagi Pak Ustadz. Itu faktor apa tuh Pak Ustadz kayak gitu Pak Ustadz? Jadi tuh kayak susah banget gitu buat pengen berubah menjadi kayak lebih baik Pak Ustadz. Ya, betul. Jadi begini Mas Fajar, kadang-kadang ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, kita harus menurunkan ekspektasi kita. Ketika ingin berubah menjadi lebih baik, gunakan 3M. Apa itu? Pertama, mulai dari diri sendiri. Ya, jadi ketika kita ingin memulai suatu hal, mulai dari diri sendiri aja. Jangan memperhatikan hal yang lain, jangan memperhatikan daripada omongan orang, yang penting diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Ketika kita pengen jauh lebih baik, lakukan kebaikan yang dari yang kecil dulu. Karena kadang-kadang ketika kita punya ekspektasi besar, oh yang namanya orang baik itu standarnya begini. Ya. Standarnya melakukan kebaikan A, B, C, D. Padahal dia lupa. Untuk melakukan hal yang besar, dimulai dari hal yang kecil. Dan yang kecil. Betul. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berubah, M yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda, kan begitu urusannya. Betul. Karena ingat, ajalmu tidak akan menunggu daripada hidayah. Kan begitu ya. Tuh, buat kita hari ini ya. Kayaknya ini buat judul bagus. Ajalmu tidak menunggu apa pesan Hidayahmu. Wah, kayaknya bagus ya judul nanti. Hati pokoknya gitu. Iya, benar Pak Ustadz. Terkadang tuh kayak misalkan Fajar tuh udah jadi, ya menurut Fajar sih Fajar udah menjadi diri yang lebih baik ya Pak Ustadz. Amin. Terus berulang lagi, terkadang kayak misalkan nih kayak Fajar lagi nongkrong sama Peri, sama Mondo, sama Pak Adin gitu kan. Ketika Fajar mau sholat, ketika anak-anak, wih tuh ben sholat ya, wih tuh ben ada angin apa ini, mau sholat, gitu Pak Ustadz. Itu kenapa tuh anak-anak ngomong kayak gitu? Karena Fajar emang jarang sholat, makanya anak-anak ngomong kayak begitu. Kenapa tuh Pak Ustadz? Emang kata Rasul tuh begini Mas Fajar. Ini kita sambil sama-sama ya. Iya, Pak Ustadz. Sama kita belajar. Izin sambil ngerokok Pak Ustadz. Mangga, silakan, biar agak santai. Iya, betul. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu tergantung daripada temennya. Gitu. Pangdur man yukhalil, maka lihat siapa teman-teman kita. Gitu. Ya, jadi ulama besar pernah mengatakan begini. Aku nggak harus tahu itu orang. Aku cukup tahu siapa teman-temannya. Maka aku bisa melihat dan menilai orang itu seperti apa. Jadi kadang-kadang teman itu berpengaruh. Emang rada kurang ajar juga sih kadang-kadang. Ketika kita pengen sholat di musola, tumben begitu tuh. Emang rada kurang ajar juga begitu. Ya, begitu. Harusnya mah jangan begitu. Ya, malah bikin jiper orang buat nyari hidayah begitu mah. Bahaya begitu tuh urusannya ya. Ya rada ditinggal-tinggalin lah orang begitu ya. Tapi pernah tuh Fajar, pas habis acara apa ya? Mungkin Pak Ustadz ada pas di sub belakang tuh, pas sudah selesai sholatnya Pak Ustadz iseng ke belakang tuh. Jadi acara lomba Fajar, terus Pak Adin, terus Andri, Peri ikut kalau nggak salah. Peri, coba yuk kita ke musola yuk ramean yuk. Iya. Yes. Akhirnya ke musola tuh Pak Ustadz. Alhamdulillahnya Fajar dapat sub di belakang pas imam mau Pak Adin tuh. Iya kayak gitu Pak Ustadz. Cuman ya kadang gitu sering dipercandain kayak gitu sih Pak Ustadz. Ya, jangan ya deh ya. jangan gitu. Nah, berarti kalau misalkan berubah menjadi lebih baik itu nggak sulit ya Pak Ustadz ya? Betul. Jadi tuh kita benar-benar harus dari diri kita sendiri ya Pak Ustadz ya? Betul. Sama ini juga Pak Ustadz, Fajar tuh suka bingung sama yang sekarang-sekarang itu kan banyak fitnah-fitnah yang maksudnya yang akhir zaman ini nih Pak Ustadz. Kayak fitnah-fitnah kayak LGBT tuh kayak gitu-gitu kan. Terus fitnah-fitnah yang ngejelekin Ustadz si Fulan. Nah, kita cara ngambil supaya kita nggak terjerumus sama ngikutin jelek-jelekin si Ustadz si Fulan lah, si Ustadz si Fulan ini gitu, itu ngambil sikapnya itu seperti apa Pak Ustadz? Ya. Ada di agama yang namanya sikap tawasud. Tawasud itu adalah di tengah-tengah. Artinya ketika kita ingin menilai seseorang, itu jangan sampai kita menilai seseorang begitu saja. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau kamu, mohon maaf saya lupa tuh antara Sayyidina Ali apa Sayyidina Umar tuh beliau mengatakan begini,
Kalau kamu pengen mengenali dan bisa mau menilai seseorang, kamu lakukan 3 hal. Yang pertama adalah kamu lakukan perjalanan dengannya. Nih, kita kalau misalnya nih saya mau nilai Mas Fajar, nggak bisa nilai secara singkat seperti ini, nggak bisa. Yang pertama kata Sayyidina Umar itu kita harus melakukan perjalanan dengan dia. Nah, di perjalanan itu sehari, 2 hari, 3 hari kita bisa tahu sifat asli orang tersebut. Ya, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita berbisnis dengan orang itu. Kita bisa menilai orang itu dengan kita berbisnis dengan orang itu. Kalau memang berbisnis dengan orang tersebut bisa dipercaya atau nggak punya masalah, itu bisa kita nilai orang tersebut baik atau buruk. Ya, Dan yang ketiga, kita baru boleh menilai seseorang apabila kita memberikan amanah sama dia. Kalau orang tersebut menjaga amanah yang kita berikan, maka bisa kita nilai orang tersebut baik atau buruk. Makanya di era zaman sekarang banyak orang yang menilai seseorang baik atau jelek segala macam. Itu memang harusnya lebih berhati-hati. Kenapa? Apakah kita sudah menilai orang tersebut, kita sudah berperjalanan dengan dia? Ya. Apakah kita sudah berbisnis dengan dia? Apakah kita sudah memberikan amanah kepadanya? Kalau sudah lakukan 3 itu, silahkan menilai. Kita ngelihatnya sekarang dari media sosial segala macam, hanya penilaian begitu. Jangan sampai, mudah-mudahan kita terjaga dari hal itu. Dan ingat, ketika kita menjelekan salah seorang ulama, waduh, masya Allah, darah ulama itu beracun, guys, masya Allah. Ya. Jangan sampai. Yeah. Kalau Abah Uci pernah mengatakan begini, lebih baik kita salah mencinta daripada salah membenci. Apa maksudnya? Ketika ada seseorang nih, kita mencintai dirinya, orang-orang pada bilang, oh itu ustadz terkenal, oh itu alim, oh orang tersebut banyak ilmunya, kita cinta karenanya. Ternyata orang tersebut bukan orang berilmu, ternyata orang tersebut biasa aja, tapi kita udah terlanjur cinta nih, kan begitu tuh. Lebih baik daripada kita salah membenci. Orang tersebut punya ilmu, keturunannya bla 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 gitu. Tapi kita udah benci duluan nih sama orang ini nih. Ternyata dia benar orang yang beriman, berilmu. Ternyata ia juga benar daripada keturunan yang mulia. Bahaya, itu lebih bahaya. Betul. Nah, contohnya berarti kalau misalkan kayak yang lagi rame nih Pak Ustadz, kayak Mama Gufron tuh gitu, itu kalau dari penyikapan Pak Ustadz itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, kayak tadi kan ada kan kayak dia itu udah mencintai si Ustadz itu kan, daripada kita membenci menjelekin gitu lah ibarat kata, lebih baik kita dengan salah mencintai ya kayak gitu kan. Nah, kalau pandangan Pak Ustadz tentang Mama Gufron ini seperti apa Pak Ustadz? Kadang-kadang begitu ya, kalau di negara kita tercinta gitu ya, negara kita tercinta Indonesia begitu tuh, segala kayak Mama Gufron walaupun sudah kelihatan melenceng gitu tuh ya. Orang cuman Nabi Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang bisa berbicara dengan semut gitu. Betul banget. Iya, dia aja ngaku-ngaku begitu ya kan. Anehnya ada aja yang percaya gitu ya. Banyak lagi Pak Ustadz. Banyak lagi. Dibilang betul aja begitu misalnya. Jadi fenomena yang seperti itu harus kita sikapi Mas Fajar. Artinya kita harus juga mengenal dan tahu mana ulama ataupun para asatid yang memang lurus. Mana memang ulama yang memang ulama su atau ulama yang dalam artian negatif begitu. Ya, Ustaz. Kita harus tahu juga. Artinya ketika kita ingin mengenal seorang guru atau para asatid, kita juga harus tahu siapa guru-gurunya yang di atas. Silsilah ilmu istilahnya. Betul. Kalau setahu Fajar kan Mama Gufron itu awalnya itu dia jadi kayak ustadz begitu, itu dia waktu acara lagi hajatan. Betul. Hajatan, nah terus lagi nyuci piring. Disuruh mimpin doa. Ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, terus sampai ada temennya kan kaget kan, dia bilang tuh, nah ini tiba-tiba kok udah jadi ustadz aja nih. Dulu mah kayak kelihatan kayak orang gila gitu. Ya, kan padahal aslinya emang masih gila gitu. Itulah, makin kesini makin percaya kata sabda Nabi SAW, jika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka fantadir salah, maka tunggu kehancurannya. Orang cuci piring dikasih mie, ngacak urusan. Kan begitu ya.
Ya fantadir saat. Ya akhirnya apa? Bukan salah beliaunya yang ngomong. Akhirnya salah kita yang salah menempati sesuatu. Kan begitu. Memang bukan ahlinya buat mengajar ataupun memberikan nasihat. Kalau mungkin dikasih piring yang hampir berlosin-losin, soheh itu dia. Kan begitu urusannya. Begitu, awas fantadir saat. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun, apabila sesuatu tidak diserahkan oleh ahlinya, maka tinggal tunggu kehancuran. Bahaya itu. Amin. Pak Ustadz diminum dulu. Ayo, Pak Ustadz. silakan. Pak Ustadz, diminum dulu, Pak Ustadz. Luar biasa. Nah, kalau untuk yang ini Pak Ustadz, itu kan ada yang mengikuti ya Pak Ustadz, ya? Kayak Mama Gufron ini. Nah, kalau yang mengikutinya itu nanti bakalannya itu jadinya itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Dia dapat dosa kah atau memang karena salah jadi dimaafin sama Allah gitu? Itu menurut Pak Ustadz itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, ada beberapa hal ataupun dosa yang memang bisa diampuni. Di antaranya seseorang tersebut tidak tahu ataupun lupa, kan begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih kita modal berupa otak untuk berpikir. Jadi ketika seseorang itu tidak tahu, tidak dihukumi suatu hukum. Tapi kan Allah kasih otak nih untuk berpikir, untuk mencari kira-kira benar atau tidak, kan begitu tuh. Jangan sampai selama-lamanya kita berada di dalam kebodohan. Kalau orang yang seperti itu yang sudah terlanjur percaya sama mereka seperti apa? Kita doakan, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Iya, betul. Nah, kalau Mama Gufron itu dia ngikutnya mazhab apa tuh Pak Ustaz? Mazhab Saka kayaknya. Sakar PDW. Ya kan kalau di Indonesia ini kan kita pakainya kebanyakan mazhabnya mazhab Syafi'i ya Pak Ustaz ya. Betul. Ya kan kita punya berapa mazhab sih Pak Ustaz? Ada 4. Ada 4 ya Pak Ustaz. Ya. Setahu Fajar kan Syafi'i, Hambali, Maliki, satu lagi Hanafi. Hanafi ya Pak Ustaz ya. Dari keempat ini itu lebih banyaknya itu pengikutnya itu Imam Syafi'i kah? Atau kayak Hambali atau apa Pak Ustadz? Ya, mazhab itu terbagi-bagi di seluruh dunia Mas Fajar. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i salah satu mazhab yang detail. Yang detail dan juga yang penuh dengan kehati-hatian. Seperti itu. Contoh, dalam hal batal ketika wudhu. Di mazhab Syafi'i, mencium istri ketika sudah wudhu itu batal. Oh gitu, Ustaz. Walaupun nggak pakai nafsu kan begitu ya. Kalau nyium istri pakai nafsu, urusan yang udah beda ya. Jadi tapi di mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak batal segala macam. Mazhab Syafi'i itu paling rapi. Ya, artinya cocok untuk orang Indonesia. Nah, tapi ketika nanti kita semua dikasih sama Allah kesempatan untuk ke Mekah begitu kan? Itu juga akan berganti daripada mazhab taklid dengan mazhab di situ. Gitu. Contoh yang paling sederhana, simpelnya, Imam Syafi'i laki-laki sentuh perempuan itu batal. Nah, ketika nanti kita umroh ataupun haji ke Baitullah itu kan orang berdesak-desakan begitu laki-laki perempuan gitu. Kalau kita masih memegang mazhab Syafi'i, repot kita urusan. Udah mulu urusan. Basah terus urusan. Makanya kita taklid ke sana. Artinya taklid, saya lupa imamnya imam apa di Mekah itu, artinya tidak langsung batal gitu tuh. Itu yang namanya mazhab. Dan kita bermazhab itu penting Mas Fajar. Kenapa? Mazhab itu berasal kata madzhaba ila. Kita ini pergi ke Rasulullah SAW menggunakan jalan-jalan. Kan kita nggak mungkin ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Iya, kalau sahabat mah bisa ngelihat Nabi langsung sholat. Nah kita kan begitu ya, kagak tahu Nabi sholat bagaimana. Itulah ada para ulama mazhab ngejelasin yang ilmunya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Berarti kita bermazhab itu penting ya Pak Ustadz ya. Sama ini juga Pak Ustadz. Kita kan sebentar lagi kan kita mau ada Maulid Nabi ya Pak Ustadz ya. Betul. Sama yang modelnya kan masuk ke mazhab-mazhab nih Pak Ustadz. Ada sebagian mazhab itu yang dimana mazhab itu dia bilang kalau Maulid Nabi itu bid'ah. Seperti itu Pak Ustadz. Bid'ah. Nah kalau menurut Fajar sih dibilang bid'ah itu gimana ya? Karena apa sih nggak bid'ah ya? Bid'ahnya itu dari mana? Bingung tuh Pak Ustadz. Kadang ada Ustadz Sifulan ini Maulid bid'ah, terus ini bid'ah, itu bid'ah. Nah cara menyikapinya itu seperti apa Pak Ustadz? Kebanyakan orang ini kan
udah kebanyakan ke dokter itu dari dulu kita ngadain Indonesia itu namanya Maulid Nabi pasti rame banget ya Pak Ustadz ya. Terkadang kita lagi ada ngadain Maulid sampai ada yang diusir kayak gitu-gitu. Haram, bid'ah ya, kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu tuh biasanya tuh masaknya masak apa tuh Pak Ustadz? Masa-masa. Ya Allah ya Rabbana. Jadi begini, kadang-kadang Mas Fajar ya, kita harus untuk menghukumi sesuatu, apakah bid'ah atau tidak, kita harus tahu dulu bid'ah itu apa, kan gitu kan? Betul banget. Jangan sampai kita ngomong bid'ah, pasti tanya apa itu bid'ah, geleng-geleng kita kepalanya, kan gitu. Artinya bid'ah itu adalah sesuatu amalan ibadah yang tidak ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga jangan fanatik. Di dalam agama itu bid'ah ada dua. Pertama, bid'ah yang hasanah. Kedua adalah bid'ah yang dolalah. Apa bedanya? Bid'ah yang hasanah adalah bid'ah yang dulu Nabi nggak ngelakuin. Tapi dia kita lakukan sekarang, tapi beramal atau memiliki suatu hal kebaikan. Itu namanya bid'ah hasanah. Yang kedua, bid'ah dolalah. Yang dimana dulu Nabi nggak ngelakuin. Sekarang kita lakuin tapi banyak hal negatifnya. Itu namanya bid'ah dolalah. Maulid memang bid'ah. Tapi apa bid'ahnya? Bid'ah hasan. Oh, yang Nabi itu nggak ngelakuin. Yang Nabi nggak ngelakuin tapi isinya kebaikan. Kan begitu. Coba kalau saya tanya, Maulid isinya apa? Satu. Kurang tahu apa tuh Pak Ustadz? Ya kan. Ini mah kita yang nanya, kita yang jawab berusaha. Ya kan paling tidak Maulid isinya satu, kita kumpul. Iya. Ya kan, kumpul daripada kita menyambung silaturahmi. Mungkin sesama tetangga, kalau dekat kita sering ketemu, kalau jauh kita kumpul di Maulid ketemu, sambung silaturahmi. Kedua, banyak diantara ketika acara Maulid donatur segala macam ngasih makanan, itu wasilah mereka untuk bersodakoh. Kemudian isinya apa? Kita tahlil, kita mengagungkan Nabi, kita mengagungkan Allah. Baik apakah itu kira-kira? Baik. Terakhir kita mendengarkan mau'idhah hasanah, ceramah, nasihat. Baik juga. Artinya jangan sampai kita taklid buta. Apa itu taklid buta? Hanya ngomong nggak boleh, tapi nggak ngelihat nih dalamnya bagaimana, kan begitu Ustaz. Gitu. Kecuali Maulid Nabi itu kita ngadainnya nyembah patung. Gitu. Itu mah saya orang pertama yang larang gitu. Jangan gitu. Dan yang paling penting Mas Fajar, ketika kita punya perbedaan di dalam Islam itu yang paling penting jangan mendahulukan daripada perbedaan kita. Gitu. Artinya saya punya pemikiran A, Mas Fajar punya pemikiran yang berbeda dengan saya. Yang bikin repot adalah memaksakan pemikiran kita untuk orang lain, itu repot, bakalan ribut. Tapi kalau kita memaklumi ataupun memberikan daripada pemakluman, itu bakalannya bakal berasa nyantai, adem. Yang repot itu memaksakan kehendak. Repot itu. Gitu. Sama yang ini Pak Ustadz, sama yang kita sebenarnya itu wajib atau sunnah Pak Ustadz. Kita pakai celana itu di atas mata kaki Pak Ustadz. Itu sunnah atau emang wajib Pak Ustadz? Ya kata Nabi SAW, wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kalian itu berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Artinya begini, pakai celana di bawah atau di bawah mata kaki itu namanya isbal. Namanya isbal. Begini, pemahamannya adalah ketika kita berniat untuk memakai tersebut dengan niat sombong, itu yang dilarang. Berlebihan namanya. Oh, jadi kita pakai celana ngelebihin kaki sampai nyeret-nyeret gitu Pak Ustadz. Oh, kayak si Pak Adim begitu Pak Ustadz. Kalau niatnya di dalam hatinya sombong, itu yang tidak boleh. Itu salah satu daripada pemahaman yang saya pahami. Walaupun kita pakai celana di atas mata kaki, tapi kita punya kesombongan, itu juga nggak boleh. Kan begitu. Artinya ketika kita pakai celana di atas mata kaki, kemudian kita merasa gua nih paling sunnah kayaknya begitu. Itu juga repot, bahaya. Jadi ulama mengatakan yang namanya tidak boleh sombong berjalan di muka bumi itu ada dua pemahamannya. Apakah memang benar-benar tidak boleh sampai berlebihan daripada celananya, atau kemungkinan yang kedua tidak boleh sombong itu dalam artian hatinya yang tidak boleh sombong.
Artinya kalau hatinya sudah tidak sombong, mau dikasih pakaian apa juga hayu aja lempeng begitu. Iya, iya. Itu tuh yang harus kita Yang penting mah kita pandangannya lurus-lurus aja, lurus saja, jangan ada kedengkian. Betul. di hati, ya, Pak Ustadz. Betul. Sama terakhir nih Pak Ustadz. Ya. Sama ini, kadang Fajar tuh suka ada dulu waktu zaman-zaman SMP sih Pak Ustadz. Masya Allah. Iya, jadi ketika lagi habis main bola, kan dulu senang main bola ya. Main bola terus selesainya maghrib nih Pak Ustadz. Betul. Maghrib orang udah pada, maksudnya udah pada jalan ke musola. Nah terus tiba-tiba ada kayak bapak-bapak. Sholat, masuk neraka lu, pada neraka lu gini-gini. Nah kayak gitu tuh bagus gak Pak Ustadz? Masya Allah. Kayak mungkin ngerasa dirinya tuh paling surga banget tuh Pak Ustadz. Betul. Jangan-jangan dia emang punya kunci surga kali ya. Kadang-kadang Mas Fajar ini yang jadi permasalahan di zaman sekarang kita. Banyak di antara anak-anak tuh bingung akhirnya. Pertama, ketika anak-anak masih ada di rumah, sama orang tuanya, sama bapaknya disuruh udah maghrib tong, sono ke musola begitu tuh, suruh sholat begitu tuh. Kemudian pas udah di musola, sama takmir masjid atau musolahnya diomelin. Udah jangan pada sholat di sini, bercanda aja. Bingung kan anak-anak begitu ya. Iya. Mau kemana ini gua begitu kan? Ada yang nongkrong, akhirnya nongkrong itu di situ. Iya. Nah repotnya, akhirnya begini. Kalau kata Imam Syafi'i mengatakan begini. Suatu bencana apabila di masjid atau musola itu sepi dengan anak-anak. Suatu bencana. Makanya kadang-kadang saya pun sering berbicara dengan para takmir masjid. Anak-anak bercanda di musola, di masjid itu merupakan suatu kewajaran. Anak-anak ya, Bukan bapak-bapak ya. kalau aki-aki yang bercanda, sliding kepalanya begitu ya. Ya Allah ya Rabbana, anak-anak. Kenapa? Pada akhirnya kalaupun kita pengen menasehati atau ngomelin itu anak, jangan di musola atau di masjid. Oke. Di mana tempat yang paling baik? Di sekolah ataupun di pengajian-pengajian. Jadi jangan sampai kita itu menanamkan ke mindset kepikiran anak, masjid musola adalah tempat yang menyeramkan. Iya. Gue udah masuk ke musola masjid, ujung-ujungnya diomelin lah, mendingan gue kagak dah gitu. Ujung-ujungnya nanti kayak orang-orang kagak mau masuk musola masjid begitu. Iya. Pokoknya begitu. Artinya ketika ada anak-anak yang ke musola ataupun ke masjid ataupun tadi bapak-bapak nyuruh, buruan segala macam. Mungkin kita husnuzonnya adalah mengingatkan. Tapi memang kadang-kadang cara orang mengingatkan beda-beda kan. Iya, betul. Ada yang secara halus, ada yang memang saklek segala macam. Artinya kita terima dengan yang positif aja gitu. Nah, jadi pembahasan tadi yang terakhir Pak Ustadz sama yang dari awal sampai sekarang itu menurut Fajar bermanfaat banget buat Fajar. Mudah-mudahan bermanfaat banget buat kalian nih guys ya. Amin. Jadi kedatangan Pak Ustadz Taufik mudah-mudahan berkah buat SKR7 Prime ini, terus berkah juga buat kalian semuanya nih guys ya. Amin. Jadi mudah-mudahan di nextnya kita bakal ngadain podcast bareng sama Pak Ustadz seperti ini. Amin. Pak Ustadz. Mudah-mudahan. Ya. Amin. Nah, pengennya sih rencana tuh nanti anak-anak pengennya tuh kayak bulan-bulan puasa tuh Pak Ustadz. gitu. Iya, nanti kalau memang Pak Ustadz yang nggak sibuk atau seperti apa ya nanti kita atur jadwalnya Pak Ya, Ustadz. siap. Soalnya tuh bermanfaat banget termasuk buat diri Fajar sendiri Pak Ustadz. Kayak tadi contohnya kayak menjadi lebih baik, jadi Fajar tahu tuh seperti apa ngadepinnya kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih guys ya, mudah-mudahan kalian bisa ambil kebaikan semuanya dari cerita kita berdua sama dari Pak Ustadz ini semuanya guys ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian dapat ilmu ya, bertambah ilmu guys. Dan juga satu, jangan pernah mandang orang sebelah mata guys. Ya, intinya kayak gitu. Kitanya harus husnuzon dulu ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, kayak gitu guys. Nah, kalau kalian nih guys suka sama konten-konten yang mengandung keagamaan gini, kalian bisa bantu like. Dan juga kalau kalian punya cerita atau punya apapun, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan terus jangan lupa juga di subscribe guys ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih. Guys, thank you banyak guys. Thank you.